Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para tuan guru, para asatiz dan ustazah, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, nenek mama, cerdik pandai, wabil khusus Ketua DKM Masjid As-Silmi, segenap pengurus Masjid As-Silmi. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, tokoh adat, wabil khusus untuk Bapak Ketua DPD DKPRMI Kota Subul Salam, Bapak Kadis Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya, Ibu Camat yang mewakili Bapak Dan Ramil Simpang Kiri, Bapak Kapolsek Simpang Kiri, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid As-Silmi, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini putaran kedua dalam rangka perjalanan safari bersama Yayasan Kita Peduli Berbagi. Kita mempunyai misi untuk menghidupkan kembali Al-Quran di bumi Allah ini, di mana visi kita adalah satu rumah, satu Al-Quran. Dalam kesempatan perjalanan safari malam hari ini di Masjid Mulia ini, saya hanya ingin menyampaikan sebuah hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malam hari ini saya tidak bicara panjang lebar ya Bu ya. Saya hanya menyampaikan satu hadis saja Pak. Insya Allah 15 menit selesai Pak. Baginda Rasulullah pernah bersabda, Arba'un min sa'adatil mar'il muslim, bahwa sesungguhnya ada 4 perkara yang kalau kita orang simpang kiri mau bahagia. Pertanyaan saya sekarang buat kita semua, kita semua yang hadir di Masjid As-Silmi ini mau bahagia apa enggak? Pasti mau jawabannya. Kenapa? Doa yang kita lantunkan minimal setiap habis salat itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, dunia sampai akhirat kita minta bahagia. Tapi pesan baginda Nabi, kalau kita mau bahagia, kita harus punya 4 perkara. Berapa perkara Pak? 4. 4 apa Bu? 4 perkara. Perkara apa Bapak? Perkara 4. Pertama, kalau kita mau bahagia, pesan baginda Nabi di simpang kiri ini, kita harus punya baitul wasi', punya rumah biar bagus asal besar. Ini nggak apa-apa. Punya rumah bagus besar, bahagia apa enggak? Bahagia apa enggak? Tapi di mana rumah kita sesungguhnya Pak? Rumah kita sesungguhnya ternyata adanya di hati kita. Kenapa? Betapapun besar rumah kita, miliaran kita punya uang, hektaran kita punya sawah, tapi kalau hati kita
kecil, sempit rasanya itu rumah. Betul? Berapa banyak kita punya kawan yang tinggal di perumahan-perumahan elit, tapi yang tinggal di sana terkena yang namanya penyakit broken home. Penyakit tidak betah di rumah. Suami kemana, istri kemana, anak kemana. Betul? Tapi kita tengoklah saudara-saudara kita, tetangga kita, rumah pas-pasan, masuk golongan makmur, rumah saja sama sumur. Ini golongan makmur itu. Tapi karena saudara-saudara kita punya hati yang luas, besar rasanya itu rumah. Di rumah antara suami, istri, dan anak masih bisa bercanda bareng. Di rumah masih ada yang membaca Al-Quran. Di rumah masih ada yang bersenandung sholawat. Di rumah masih menghidupkan ibadah-ibadah sunnah yang diajarkan Rasulullah. Besar rasanya itu rumah. Ayo kita buka sejarah sebentar. Rumah baginda Nabi itu bang, dalam riwayat tidak lebih dari 3 kali 4 meter saja. Tapi bayangkan, dari rumah yang 3 kali 4 meter tersebut keluar sabda beliau yang hebat. Apa? Baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Kenapa? Hati baginda Nabi luas. Ini yang celaka, sudah rumah sempit, hati kecil. Kiamat itu namanya Pak. Itu terkena 2 penyakit. Susah melihat orang senang, sama senang melihat orang susah. Itu orang kalau kena 2 penyakit itu Bu, amal gemuk insya Allah jauh Bu. Susah untuk gemuk Pak. Melihat orang senang susah, melihat orang susah senang. Pulang kerja capek-capek, istri laporan bang, tetangga kita habis ganti motor, beriang. Nggak ada apa-apain. Dibawa ke 24 jam ke klinik, sampai klinik dapat lagi SMS temannya baru ganti mobil, diimpus. Saya khawatir kalau dapat telepon dari temannya naik jabatan mati. Kenapa? Tersiksa oleh perasaan. Makanya baginda Rasul mengajarkan, kalau kita mau bahagia, kita harus punya hati yang luas. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, tidak mudah ngiri dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Ngiri ini penyakit bahaya Pak. Ayo, jujur saja kita nih di simpang kiri ini. Sekarang ini kita lebih sering memikirkan penyakit zahir daripada penyakit batin. Betul? Kita lebih khawatir penyakit zahir daripada penyakit batin. Padahal kalau kita mau berpikir Pak, penyakit zahir itu yang bikin celaka cuma di dunia saja Pak. Nih penyakit zahir, jantung, paling mati, selesai urusan. Betul. Diabetes mati. Apalagi gagal ginjal mati. Covid mati. Tapi selesai, itu urusan dunia saja, tidak sampai menghancurkan akhirat. Saya belum pernah ngaji sama guru-guru saya. Nanti penghuni neraka ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Covid Pak. Enggak pernah. Tapi sekarang ini kita lebih khawatir kepada penyakit zahir daripada penyakit batin. Kita lupa penyakit zahir dokternya banyak, tapi penyakit batin dunia kita dijauhi, akhirat kita akan celaka. Dulu almarhum orang tua saya, Allah yarham Izzuddin MZ, pernah mengajarkan kepada kami para santrinya itu, ada 2 amal yang nilai pahala sama timbangan dosa Allah tidak pernah kasih tahu nih 2 amal ini. 2 amal ini nilai pahala sama timbangan dosa Allah nggak pernah kasih tahu. Tapi kita sering
terkena perbuatan sia-sia di simpang kiri dalam 2 amal ini. Ayo, maaf sekali maaf. Kan ibadah kita kebanyakan ini Pak di simpang kiri, termasuk saya pastinya, masih sebatas takut neraka, pengen masuk surga. Betul? Itu betul aja biar cepat urusan. Ibadah kita pun masih sebatas takut neraka, ingin masuk surga. Belumlah ibadah kita sampai kepada yang diajarkan Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Apakah dengan ibadah ini Allah ridho atau tidak? Tapi baiklah, karena memang kebanyakan termasuk saya pastinya ibadah kita masih sebatas mengharapkan pahala. Orang tua saya, Zainuddin MZ pernah ngajari begini. Ada 2 amal yang nilai pahala sama takaran dosa Allah tidak pernah kasih tahu. Tapi kita di simpang kiri sering terkena. Apa? Pertama, amalia puasa. Hati-hati Pak. Nih, setiap tahun kita nih alhamdulillah ketemu nih ibadah puasa nih. Betul? Tapi amalia puasa Bu, itu tidak ada timbangan pahala. Tidak ada timbangan pahala lain dengan ibadah-ibadah lain Pak. Sholat berjamaah pahalanya 27 kali lebih baik daripada sholat sendiri. Makanya kita mau berbondong-bondong masuk ke masjid. Betul? Sedekah, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat. Bayangkan 1 berbalas 10. Makanya kita mau bersedekah banyak-banyak. Santuni anak-anak yatim. Baginda Nabi berpesan, ana wa kafilul yatama kahatin. Aku dan penyayang anak-anak yatim seperti 2 jari ini, bareng dan pernah bisa. Makanya kita mau santunan yatim. Betul? Makanya saya bangga itu tadi ada guru saya tadi menyantuni yatim. Alhamdulillah. Tapi kekurangan 1 orang, saya juga udah yatim. Yatim piatu malah saya Pak. Ibu baru kemarin Pak. Haji, kenapa sih kita mau berangkat haji Pak? Puluhan juta kita buang, ratusan juta kita taruh. Harta, anak, istri, keluarga kita tinggalkan. Kok mau? Pahala haji jelas Pak. Apa? Laisa jazaa'un illal jannah. Enggak ada yang namanya pahala haji mabrur, balasannya kecuali surga. Makanya kita mau berangkat meninggalkan keluarga. Tapi puasa Allah tidak pernah kasih tahu seberapa besar pahala puasa. Makanya dalam melakukan puasa, kita orang simpang kiri ini Pak, sudah dibaca sama baginda Nabi lebih dari 14 abad yang lalu. Apa sabda beliau? Kam min shaimin, berapa banyak nanti umatku di simpang kiri yang ketika melakukan puasa hanya sebatas menahan lapar dan hausnya saja. Artinya apa Bu? Puasa sih puasa ya Bu ya, tapi ngomongin tetangga jalan terus. Ini saya nggak cerita di sini di Jakarta, saya cerita di Jakarta bukan di sini Pak. Di sini mah insya Allah ada. Makanya jumhur ulama mengajarkan bahwa puasa itu ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Kenapa? Karena hanya kita saja sama Allah yang tahu kita berpuasa atau tidak. Orang lain nggak tahu Pak. Makanya ketika ibadah sirriyah, maka jauh seharusnya dari perbuatan sombong. Kalau ibadah-ibadah lain sering Pak terkena sombong Pak. Sholat, mentang-mentang saya jadi imam, bacaan saya pasai-pasai A, macam orang 16 tahun di Arab. Ngapa? Saya jadi imam. Sedekah, mumpung ada wartawan, sedekah saya besarkan. Iya, kenapa? Ria.
Tapi puasa apa yang mau kita sombongkan sesungguhnya? Ibadah siriyah gak mungkin bisa terkena riya. Apa yang kita mau sombongkan? Betul. Dan ibadah-ibadah lain kita bisa, Pak. Gak bisa berpura-pura, Pak. Kalau puasa kita bisa pura-pura, ibadah lain gak bisa pura-pura, Pak. Sholat, pura-pura sholat. Mau lakuin gerakan apa? Betul. Pura-pura sedekah, apa yang mau dikeluarin? Pura-pura pergi haji, mau pergi kemana? Tapi pura-pura puasa paling gampang, Pak. Siang panas, kita lagi bulan puasa, terus terasa kerongkongan, masuklah kita ke rumah makan di luar Aceh. Begitu rapi makan, kita keluar mulut, kita elak kering-kering. Jalan kita lemes-lemesin. Ada angin ke kiri, ikut miring ke kiri. Ada yang ke ikut miring ke kanan. Kenapa? Pura-pura puasa. Karena tidak ada timbangan pahalanya, kita sering perbuatan sia-sia. Puasa nggak ada timbangan pahalanya. Silakan Bapak Ibu buka kitab fikih setebal apapun. Silakan tanya dengan Tuhan Guru yang paling alim sekalipun bab pahala puasa. Insya Allah nggak akan ketemu, Pak, saya yakin. Kenapa? Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Asyamu li wa ana ajzi." Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Tidak ada Allah bicarakan timbangan pahala di sini. Tuh yang pertama tuh, ibadah yang kita sering terkena perbuatan sia-sia. Kita melakukan ibadah tapi tidak ada nilai pahala sama sekali di dalamnya. Puasa. Yang kedua, amaliyah yang tidak ada timbangan dosa. Ini juga kita sering nih, Pak, di sini, Pak. Apa? Kufur nikmat. Hati-hati. Kufur nikmat tidak ada timbangan dosa, Pak. Kalau dosa-dosa lain Allah kasih tahu timbangannya, Pak. Maaf sekali, maaf, Pak. Zina itu Allah kasih tahu timbangan dosa zina. Apa timbangan dosa zina? Orang yang satu kali melakukan perbuatan zina, nanti mereka akan direndam dalam neraka selama 40 tahun. Bayangkan. Di mana satu hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Jadi enak saja kita hitungnya tuh, Pak. 1 kali 365 dikali 40 dikali 1000. Itu kalau yang baru sekali, Pak. Kalau yang baru sekali. Riba, menggunjing sesama saudara muslimnya, Allah kasih tahu juga dosanya, Pak. Apa dosa riba, Bu? Orang yang sedang menggunjing sesama saudara muslimnya, nanti dalam neraka mereka akan diberikan makanan dari buah yang bernama zakum. Zakum itu buahnya kecil, Pak, tapi durinya keluar. Yang apabila kita makan itu tumbuhan, maka hancur dulu tenggorokan kita dibuatnya. Selesai? Belum. Orang yang sedang tiba, mereka akan diberikan minuman di dalam neraka dengan timah yang sedang menggolak. Oh, bahayanya tiba-tiba. Tapi kufur nikmat, Allah tidak pernah kasih tahu seberapa besar dosa kufur nikmat. Betul. Dalam Al-Quran Allah hanya memperingatkan. Apa peringatan Allah? La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, aku akan tambah nikmatku, kata Allah. Wa la in kafartum, tapi apabila kalian kufur akan nikmat-nikmatku, hei orang simpang kiri, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih adanya. Allah tidak bicara seberapa besar pedih azab Allah tentang kufur nikmat. Apakah lebih hebat dari zina?
atau jauh lebih ringan daripada ghibah? Kita tidak tahu. Tapi baiklah, buat perbandingan saja. Saya ngaji dengan guru saya kitab Al-Qudsiyah, kumpulan hadis-hadis qudsi. Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi begini, Pak. Man lam yashkur ala na'mai, barang siapa yang tidak pernah bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepada mereka, wala yasbir ala balai, dan mereka tidak pernah bersabar atas musibah yang aku timpakan kepada dirinya. Kan kita sering nih di simpang kiri kena dua ini, Pak. Tidak bersyukur atas nikmatnya. Ayo sekarang saya tanya, kalau memang Bapak tidak percaya kita kurang bersyukur, maaf sekali, maaf. Saya tanya sekarang, dari 24 jam yang masing-masing Allah kasih kita nih, masing-masing kita di ASEAN ini kan dikasih waktu 24 jam sama Allah, betul? Ada di sini yang 23 jam setengah? Hah? Enggak ada. Masing-masing kita, saya, bapak, ibu, adik-adik saya, abang-abang saya, dikasih waktu normal semua sama Allah. Dikasih flat, dikasih sama waktu 24 jam. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Bahkan kita lupa tidur itu sendiri bagian dari nikmat Allah. Makanya sudah diulang-ulang dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma, berapa banyak nikmat-nikmat Allah yang sering kita dustakan. Nikmat baru terasa akan berkurang. Nikmat baru akan terasa apabila sudah berkurang, bahkan hilang sama sekali. Kita baru merasakan nikmatnya tidur di saat kita tidak bisa tidur. Betul. Kita baru merasakan nikmatnya bernafas di saat hidung kita mampet. Inilah yang saya bilang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Soki, masih belum percaya Soki? Baik. Dari 24 jam saya mau ajak kita potong perbagian-perbagian. Saya mau ajak kita berpikir sebentar malam hari ini. 24 jam. Waktu normal untuk istirahat menurut ilmu kedokteran berapa lama? 8 jam. Baik, 8 jam. Kita potong 8 jam pertama. Waktu normal buat bekerja menurut ilmu profesional berapa lama? 8 jam itu jam istirahat. Lebih dari 8 jam hitungannya sudah lembur. Betul? Baik, kita potong 8 jam kedua. Ingat, 8 jam pertama buat istirahat, 8 jam kedua buat bekerja. Kan masih ada 8 jam terakhir, Pak. Ayo, kalau kita mau adil sama Allah, jangan kita tuntut Allah terus. Ayo coba kita tuntut diri kita di hadapan Allah. Kalau benar kita mau adil sama Allah, Pak, seharusnya kan yang 8 jam ini kita gunakan buat ibadah kepada Allah. Tapi berapa banyak dari 8 jam itu yang benar-benar kita maksimalkan buat ibadah? Kita potong lagi. Baiklah, Soki. Alhamdulillah untuk ibadah orang simpang kiri yang namanya sholat 5 waktu, alhamdulillah gak pernah putus. Amin. Tapi baik, saya tanya, sekali sholat orang simpang kiri berapa lama? 5 menit, kelamaan dia. Rata-rata kita sholat 3 menit setengah. Mana saya punya kawan 1 menit setengah. Itu pakai gelar khusus. Tapi baik, Pak, saya ikutin 5 menit. 5 kali 5 25. Masih ada sisa waktu 7 jam 35 menit. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa banyak nikmat-nikmat Allah yang sering kita dustakan. Nih, kurang bersyukur. Man lam yashkur ala na'mai,
Barang siapa yang tidak pernah bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepada mereka, wala yasbir ala balai, dan mereka juga tidak pernah bersabar atas musibah yang aku timpakan kepada dirinya. Nih, kita juga sering kena disimpan diri, Pak. Apa? Ya Allah, Sogi, kenapa Bu? Kami ini alhamdulillah sholat rajin, sedekah pun mau, pengajian pun hadir, sama guru pun santun, sama orang tua pun hormat. Tapi kenapa sih Sogi musibah silih berganti menghantam keluarga kami, Sogi? Tuh, tidak sabar tuh Pak. Itu contoh orang yang tidak sabar. Kita sering lupa. Kita sering lupa janji Allah dalam Al-Quran ketika kita sedang dikenakan musibah sama Allah. Apa janji Allah? Apa janji Allah dalam Al-Quran, Pak? Janji Allah itu hak. Dalam Al-Quran Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguh Allah tidak akan memberikan bencana kalau kita manusia nggak akan sanggup. Jadi yakinlah Pak, ketika Allah kasih kita bencana, Allah kasih kita musibah, kita akan sanggup melewatinya. Kenapa? Salah satu sifat Allah itu wa mallahu zulman lil ibad. Sungguh Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada makhluk-makhluknya. Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada makhluk-makhluknya. Ada pertanyaan, Sogi, ya Pak, kenapa kamu tadi di Masjid As-Silmi menyebut kita manusia sebagai makhluk? Bukankah manusia sudah mendapatkan gelar hamba dari Allah, Sogi? Oh, begini, saya mau bilang di Masjid Mulia ini, satu-satunya manusia, ya Bu, satu-satunya manusia yang mendapatkan gelar hamba langsung dari Allah itu cuma Rasulullah. Apa buktinya Sogi? Silakan Bapak Ibu buka Al-Quran surah Al-Isra ayat pertama. Bagaimana Allah berfirman dalam Al-Isra? Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Secara langsung Allah bikin pengumuman buat kita. Orang-orang simpang kiri, saksikan dengan zatku bahwa Muhammad itu hambaku, katanya. Pertanyaan pun melebar. Ya sudah Sogi, kalau memang Nabi Muhammad hamba Allah, baiklah kita terima. Tapi pertanyaan saya Sogi, apa kita semua yang hadir malam hari ini di pengajian bukan hamba Allah? Pak, lemes bermaji. Pak, kita hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Bu, hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Kata saya. Kalau kata saya, Pak, itu namanya masih ngaku. Ngaku boleh-boleh saja, tapi harganya murah. Betul? Kok bisa murah? KW mau bersaing sama ori, nggak akan bisa sampai, Pak. Persoalan kita diakui sebagai hamba oleh Allah atau tidak, kita belum tahu. Kenapa? Berapa banyak dari kita yang duduk di tempat mulia ini, termasuk saya pastinya, mulut saya bisa mengucap saya hamba Allah, tapi pada perbuatan saya sehari-hari, saya hamba pangkat, saya hamba jabatan, saya hamba syahwat, saya hamba dunia, saya hamba harta, bahkan saya hamba setan. Jauh mulut daripada perbuatan saya. Di pengajian ini, ayo kita benar-benar buktikan kalau memang kita mau diakui sebagai hamba oleh Allah, maka berlakulah layaknya seorang hamba kepada Tuhannya.
Bagaimana caranya? Memperbaiki lagi nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Orang yang tidak pernah bersyukur dan tidak pernah bersabar. Kita sering lupa, Pak. Ketika Allah kasih kita musibah, udah kita sering putus asa. Kita nggak pernah mengambil iktibar dari musibah yang menimpa kita. Betul apa betul? Saya diajarin sama orang tua saya bahwa sesungguhnya musibah itu ada 3 jenisnya. Musibah itu ada 3 jenisnya. Kalau musibah menimpa orang baik-baik, orang baik-baik insya Allah yang hadir malam hari ini di Masjid Asim ini, saya yakin semua ini orang baik-baik. Amin. Sholat rajin, maksiat jauh, itu orang baik-baik. Amin. Kalau orang baik-baik macam jamaah Masjid Asim ini dapat musibah, itu namanya ujian. Namanya ujian. Kenapa diuji? Karena mau naik kelas. Di mana-mana orang mau naik kelas kan harus lewati dulu namanya ujian, betul? Konsekuensi dari ujian apa, Pak? 2, lulus, lolos, baru Allah angkat derajat kita. Amin. Tapi kalau orang setengah-setengah dapat musibah, orang setengah-setengah itu yang model di hadapan Bapak Ibu. Nih saya orang setengah-setengah, Pak. Bikin repot malaikat, sholat rajin, maksiat tekun, ngaji setengah jam, ngomongin orangnya sejam setengah, sedekah mau, korupsinya lebih gede dari yang sedekahin. Bikin repot malaikat model saya ini, Pak. Kalau orang model saya yang setengah-setengah ini dapat musibah, itu bukan ujian namanya, Pak. Apa? Teguran. Kenapa ditegur? Karena kita sering lalai. Nggak usah jauh-jauh dari pekerjaan Bapak Ibu sekalian saja. Kalau sering lalai kan pasti ditegur sama atasan. Betul? Apa konsekuensi dari teguran? Ini konsekuensi dari teguran seharusnya. Perbaiki yang kurang, kurangi yang memang berlebihan. Tuh kalau teguran. Tapi kalau orang jahat dapat musibah, sholat jarang-jarang, sama pengajian musuhan, sama ulama mencaci maki, sama agama sentimen. Kalau orang jahat begini dapat musibah, itu bukan ujian, bukan teguran, Pak. Apa namanya? Hukuman. Nah, jadi tinggal pintar-pintar kita saja, Pak, bermuhasabah kepada diri kita, Pak. Kita introspeksi kepada diri kita. Musibah yang menimpa kita ini sebagai ujiankah, sebagai tegurankah, atau bahkan sebagai hukuman buat kita? Kalau ujian, saya bilang tadi, lulus, lolos, Allah angkat derajat kita. Amin. Tapi kalau teguran buat kita, perbaiki yang kurang, kurangi yang memang berlebihan. Tapi kalau ternyata hukumanlah yang terjadi menimpa kita, tiada jalan lain selain memperbanyak istighfar dan melakukan taubatan nasuha. La sawair illa bil istimrar, wala kabair illa bil istighfar. Tidak ada yang namanya dosa besar, dosa kecil kalau dilakukan setiap saat. Juga tidak ada yang namanya dosa besar kalau ditimpa dengan istighfar dan melakukan taubatan nasuha. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau bilang, manusia yang paling bersih hatinya kan Rasulullah. Betul?
manusia yang paling mulia akhlaknya juga Rasulullah. Setuju? Bahkan saya mau bilang, satu-satunya manusia yang sudah mendapatkan jaminan ampun atas segala dosa dari Allah pun cuma Rasulullah. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Hei Muhammad, dosamu yang dulu, yang sekarang, atau yang akan datang, itu pun kalau ada sudah bebas ampunan dari Allah. Tapi maaf Bapak Ibu sekalian, tengok Rasulullah, dosa sudah diampuni, hati paling bersih, akhlak paling mulia. Tapi baginda Rasul Pak, kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena kelamaan sujud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya tahu di simpang kiri dia banyak yang kakinya pada bengkak. Ya, asam urat. Ya masing-masing. Emangnya banyak yang kena asam urat? Tunjuk tangan. Saya mau ngasih oleh-oleh nih Pak. Alhamdulillah saya punya kawan lulusan Harvard University, dokter dia. Beliau bilang, Sogi, kita sudah dibohongi Sogi. Emang apa dok? Kata orang-orang asam urat itu nggak ada obatnya. Nah sekarang sudah ada obatnya. Makanya yang asam urat tunjuk tangan saya tahu. Mau saya kasih obat? Mau obatnya Bu? Mau tahu obatnya? Nah saya kasih oleh-oleh dari Jakarta ya Bu ya. Obatnya nggak susah Bu, insya Allah di warung-warung ada. Ibu tahu Rexona? Diolesin saja pakai Rexona. Asam ketek aja bisa hilang, apalagi asam urat. Oh serius? Bercanda. Intermezzo. Nah, maksud saya maksudnya ini kali ini benar ya maksud saya jadi. Baginda Nabi, dosa yang sudah jelas-jelas mendapatkan ampunan saja Pak. Beliau itu istighfar sehari itu 100 kali. Coba tengok baginda Nabi. Dosa sudah diampuni, istighfar sehari minimal 100 kali. Wa fi riwayatin sab'ina marrah. Riwayat lain mencatat 70 kali sedikitnya beliau istighfar. Sekarang saya tanya dengan orang simpang kiri, Pak, kita ini dosa di setiap saat bertambah, betul? Bu, kita ini di simpang kiri kesalahan di setiap waktu meningkat, betul? Mampukah kita di simpang kiri ini istighfar minimal sehari 100 kali? Sanggup? 20 orang. Sanggup? Insya 100 juga tidak perlu cash Bu. Dicicil boleh. Emang kerudung pengajian boleh dicicil, istighfar boleh dicicil. Habis subuh 20, isya selesai Pak 100 Pak. Betul? Dan istighfar itu Bu, serius silahkan, santai sambil dilaguin juga boleh istighfar. Boleh nggak istighfar kita laguin? Boleh, kita senandungkan Pak. Bapak Ibu sambil nemenin anak-anaknya sekolah dari rumah, yang ada pakai handphone, yang ada pakai laptop, sambil nemenin bacain istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Ayo sama-sama. Astagfirullah Rabbal astagfirullah minal. Sekali lagi kencang harus tahu dengan istighfar malam hari ini.
alhamdulillah sempat minum juga akhirnya saya. Ya bagaimana saja Pak, namanya akal Pak. Kedua, ya, orang yang tidak pernah bersyukur dan tidak pernah bersabar. Apa ancaman Allah tentang dua hal ini? Ancaman Allah tentang dua hal ini ditegaskan dalam hadis qudsi, "Falyakhruj min tahtis samai." Silahkan keluar dari kolong langitku. Keluar. Ya Allah, diusir kita Pak. Kalau kita diusir dari simpang kiri Pak, kita masih bisa pindah kalau mungkin Pak. Kita diusir dari Aceh, kita bisa bisa pindah ke Jakarta. Bahkan kita diusir dari Indonesia, kita bisa minta suaka ke Inggris, ke Jerman dan ke Belanda. Sekarang saya tanya, kalau kita diusir dari kolong langit, mau nyari langit mana lagi Pak? Falyakhruj min tahtis samai. Silakan keluar dari kolong langit itu. Keluar. Wal yatlub rabban siwaya. Cari Tuhan selain aku, kata Allah. Betapa Allah murka sekali akan orang yang kufur nikmat. Yuk kita mulai nanti malam Bapak Ibu sekalian. Ketika kita hendak naik ke pembaringan tempat tidur kita masing-masing, coba tanyalah kepada hati kita. Biasakan bertanya sebelum kita tidur kepada hati kita. Wahai hati yang sering lalai, hari ini lebih banyak manakah syukur sayakah atau justru kufur sayakah? Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kalau kita mau bahagia bersama Nabi, kita harus punya hati yang luas. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, tidak mudah iri dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau bahagia pesan baginda Nabi apa? Yang kedua, kalau kita mau bahagia pesan baginda Nabi, kita harus punya misbahun munir, punya lampu biar banyak asal terang. Iya, kalau banyak mati kan dalam kubur. Betul. Apa lampu kita sesungguhnya Bang manusia ini Bang? Neon, lampu dunia. Patromat, cahaya dunia. Lilin, pelita dunia. Lampu yang kita butuhkan adalah lampu dan cahaya yang nanti akan menerangi lubang kubur kita. Misbahun munir di sini ai amalun katsir, amal yang banyak. Kenapa rupanya? Karena amal kita itu nanti yang akan menerangi lubang kubur kita, Pak. Ya, nih, saya mau bilang malam hari ini nih, semua nih yang hadir di Masjid As-Silmi nih, semua nih, ya, semua nih calon-calon jenazah. Iya, saya bicara dengan ada calon jenazah. Calon legislatif banyak yang stres Pak sama sekali. Calon menteri ngimpi. Calon jenazah pasti. Ayo, abang-abang bakal mati gak? Mati. Bu, mati kan? Mati yang meninggal kan? Nah, yang bilang meninggal yuk kita baca sama-sama ya. Inna sholati wa ma stop. Mati yang meninggal. Udah jangan protes. Tidak ada sholat wa ma meninggal, tidak ada. Semua kita
hanya sebatas perantau Pak di dunia Allah ini. Semua, betul? Dan namanya orang merantau kan mesti pulang. Orang merantau harus pulang. Bodoh kita Pak. Yang kalau kita sadar kita memang hanya seorang perantau, tapi lupa memikirkan pulang. Ya, minta tolong teman-teman DKM, adik-adik saya jangan lari-larian karena nanti jatuh siaran. Ya, sebentar ya saya ya. Jangan lari-larian ya. Sampai mana saya barusan? Bodoh kita Bang. Yang kalau kita sadar kita hanya seorang perantau, tapi tidak pernah mikirin pulang. Pulang seharusnya senang, ya Pak. Bu, pulang seharusnya girang. Nggak percaya? Nih ceritanya. Selepas pengajian kita pulang ke rumah masing-masing. Pulang, senang apa enggak? Kenapa senang? Pulang ke rumah copot kerudung ganti daster ya. Bisa tidur di rumah. Orang pulang pasti senang. Lebaran, masyarakat simpang kiri yang punya kampung pulang mudik. Pulang. Senang apa enggak? Kenapa senang? Pulang mudik ketemu keluarga besar. Kalau Bapak Ibu ingat masih zaman sekolah, dulu ketika kita masih sekolah ada guru galak sekali. Begitu pas pelajaran beliau, guru galak itu ada pengumuman, ibu guru tidak masuk sekolah, anak-anak boleh pulang. Pulang. Senang apa enggak? Kenapa senang? Pulang. Orang pulang pasti senang. Terakhir, selesai hidup di dunia kita pulang kepada Allah. Pulang. Senang apa? Ya ragu-ragu. Gak konsekuen apa nih? Mau bilang senang takut ntar pagi. Apa sih Bu? Yang kita pulang kepada Allah itu berat, ada yang mengajar di hati. Dua hal. Pertama, hubud dunia wa karahiyatul maut. Kita terlalu cinta dengan dunia sehingga timbul saat berpisah berat, ada yang mengajar di hati. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling utama apa? Lantaran tidak punya bekal. Betul? Nggak punya bekal, maksain berangkat sampai tujuan belum tentu, sengsara di tengah jalan sudah terlihat. Kenapa? Nggak punya bekal berangkat. Iya kan? Saya hanya punya duit 20.000 rupiah. Berangkat dari Jakarta hendak ke Simpang Kiri Aceh. Kira-kira sampai apa enggak? Kalau saya maksain berangkat, jadi gembel di tengah jalan. Kenapa? Gak punya bekal berangkat. Kalau begitu sama kayak kita punya kawan Pak. Sudah tahu tidak pernah sholat, mati. Berani amat. Tumben gak sholat mati. Kan berani sama dia. Ayo saya ajak jalan-jalan sebentar. Pertama-tama kita nggak tinggal di sini nih Pak, di Simpang Kiri. Dah, di mana kita pertama kali tinggal Pak? Alam Ruh. Alam Ruh pertama kali kita tinggal. Pertama kali kita diciptakan alam Ruh. Jauh sebelum jasad yang lagi kita pakai diciptakan, ruh terlebih dahulu diciptakan. Betul? Manusia dulu lagi sekolah saya belajar, manusia ada dua unsur dalam dirinya, ada ruh, ada jasad. Itu manusia namanya. Ruh tanpa jasad, jasad tanpa ruh,
bangkai. Ruh tanpa jasad hantu semua. Manusia ada ruh, ada jasad. Tapi sebelum jasad diciptakan, ruh terlebih dahulu diciptakan. Berapa lama kita tinggal di alam ruh? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah saja yang tahu berapa lama kita tinggal di sana. Dari alam ruh mulailah kita melakukan perantauan untuk pertama kali pindah. Hijrah kita untuk pertama kali. Kemana kita pindah? Alamul butun, alam rahim ibu, alam yang ada di perut ibu-ibu tuh, ya Bu ya. Pak, berapa lama kita tinggal di sana Pak? 9 bulan 10 hari, wahnan ala wahnin, penderitaan di atas penderitaan. 9 bulan 10 hari orang tua kita mengandung kita. Betul? Selesai? Belum. Dari alam rahim begitu keluar, hidup sempurna fi ahsanit taqwim. Sesempurna-sempurnanya makhluk Allah, kita manusia ini Bang. Percaya pada? Maaf kalau masih kurang percaya, kita kurang sempurna apa? Bapak Ibu tahu kebun binatang? Tahu baiklah. Di kebun binatang itu Pak, makhluk Allah itu ribuan. Betul? Bandingkan sama orang simpang kiri, cakep mana? Fi ahsanit taqwim, sebaik-baiknya penciptaan kita manusia. Alam rahim 9 bulan 10 hari selesai, pindah kita. Kemana kita pindah? Simpang kiri. Disinilah kita sekarang. Betul? Berapa lama kita tinggal di dunia? Sampai malaikat maut menjemput kita. Kapan? Wallahu a'lam bishawab. Tergantung jatah. Ada jatahnya loh Pak. Ada jatah di dunia ini 2000 tahun. Siapa jatah 2000 tahun tuh? Nabi Adam. Usia umat Nabi Adam rata-rata 2000 tahun. Anaknya Nabi Adam, Nabiullah Smith alaihissalam, itu usianya 1800 lebih tahun. Ada yang jatah di dunia ini 940 tahun. Siapa? Nabi Nuh. Usia umat Nabi Nuh rata-rata 900 tahun. Kita ngaji dengan guru-guru kita, diajarkan usia umat Nabi mengikuti nabinya. Betul? Nabi Adam 2000 tahun, umatnya rata-rata saat itu 2000 tahun. Nabi Nuh 940 tahun, umatnya rata-rata saat itu 900 tahun. Kalau kita sekarang umat baginda Rasulullah SAW, berapa usia beliau ketika wafat? Nah, itu standar kita sekarang. Nyontoh Rasulullah, usia kita cuma sampai 63. Usia nyontoh hadis beliau, usia umat nanti baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Kalau lebih sedikit Pak, namanya bonus. Ya bonus sah-sah aja, betul. Tapi kalau contoh Rasulullah, usia kita cuma sampai 63. Maka kalau malam ini sudah terasa 50 tahun, waspada. 13 tahun lagi mulai memantang makanan dan perbanyak ibadah. Kenapa? 13 tahun lagi. Tapi jangan khawatir, kalau malam ini baru terasa 62 tahun 11 bulan 3 minggu 5 hari. Makan yang enak-enak. Gak ada harapan 2 hari lagi mau dijemput.
Saya masih muda, Soki, masih lama. Oh maaf bang, maut bukan urusan tua muda. Maut macam pohon kelapa, Pak. Benar. Tengok pohon kelapa, yang tua jatuh, yang muda jatuh, yang cengkir masih bisa jatuh. Itu maut. Jangan bilang kita masih muda loh bang. Berapa banyak di simpang kiri ini Bu, kakek neneknya sudah menggunakan selang oksigen, napas sudah Senin Kamis, cucunya yang terlebih dahulu meninggal. Ada yang kayak begitu. Jangan pernah bilang kita masih muda. Maut sesuatu yang misteri. Maut tidak pernah pakai abjad. Kalau maut pakai abjad, enak kita Pak, mudah mendunia. Tahun ini yang mati A, tahun berikutnya B, tahun depannya C, tahun berikutnya lagi D. Saya S. Apa saya Z loh, berangkat duluan. Mau nggak pernah pakai abjad, siap atau tidak siap, kita bakal ketemu dengan yang namanya malaikat Israel. Soki, saya jadi takut mati Soki. Jangan hidup Bang. Saya tidak mau hidup, Soki, mati saja Pak. Kenapa? Muslim berani hidup, nggak boleh takut untuk mati. Kenapa? Kematian itu sesuatu yang pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas pasti akan melewati pintu yang bernama kematian. Ada sebuah nasihat dari malaikat Jibril kepada baginda Rasul. Yang ini seharusnya ini pada konteks hakikat. Ini tuh teguran buat kita manusia di simpang kiri. Apa teguran malaikat Jibril kepada Nabi? Ya Muhammad, ismasyika fa innaka mayitun. Silakan kamu lakukan apa yang kamu suka. Kamu suka ini silakan, kamu suka ini silakan. Tapi ingat baik-baik Muhammad, fa innaka mayitun, bahwa sesungguhnya engkau pasti bakal jadi mayat juga. Imam Al-Ghazali mengajarkan dalam kitab Ihya, ini dunia, ambil yang kau perlu, nikmatin yang boleh. Sebisa mungkin diajarkan dalam agama kita, jangan sampai kita gagal di dunia ini. Tuh, indah diajaran Islam. Jangan sampai kita gagal di dunia ini. Tapi kalaupun kita gagal di dunia ini, Pak, kita masih punya akhirat. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Jangan cara kita mencari dunia sampai menghancurkan akhirat kita. Kenapa? Walal akhiratu khairul laka minal, bahwa akhirat itu jauh lebih utama daripada dunia ini. Kalau sekarang kita di dunia, kita masih merasa bahwa akhirat itu dongeng, betul? Tapi yakinlah Pak, ketika kita sudah jadi jenazah, maka dunia inilah yang sebatas dongeng, akhirat itu nyata adanya. Apa maksud saya bicara tentang alam dunia ini? Nih, maksud saya tentang alam dunia ini Bapak Ibu. Mumpung kita masih ada di dunia, mumpung ruh belum berpisah dari jasad, mumpung ladang amal masih banyak yang bisa kita tanam, mumpung pintu taubat masih terbuka lebar-lebar, ayo kita perbanyak amal kita. Kenapa? Karena amal kita itu nanti Bu yang akan menerangi rumah kubur kita Pak. Masya Allah, Masya Allah. Saya tidak bisa bayangkan, dijelaskan oleh guru-guru saya, Hadratus Syekh Al-Maghfurah Kiai Muhammad Iskandar, di dalam kubur itu Pak, bertemunya 3 buah kegelapan
dalam satu tempat. Gelapnya kita diturunkan ke dalam tanah. Gelapnya kita ditutup sama papan. Dan gelapnya kita ditimbun oleh tanah kembali. Bertemunya 3 buah kegelapan dalam satu tempat. Di situ kita perlu lampu. Ya Bu? Ya Pak? Nah, dalam rangka mencari lampu ini, saya ingin mengajak. Saya bilang tadi awal-awal, ketua saya juga bilang, Ustaz Nasir, bahwa kita ini mempunyai program untuk satu rumah satu Al-Quran. Kita masukkan ke pondok pesantren, ke TPA, ke yang membutuhkan. Ingat, pahala itu Pak, apabila kita tidak bisa membaca Al-Quran, kita bersedekah pun pahalanya sama seperti membaca Al-Quran. Dan luar biasanya pahala Al-Quran itu Pak, dijelaskan dalam hadis baginda Nabi, orang yang membaca Al-Quran maka mereka akan diganjar per hurufnya 10 kebaikan. Bayangkan, per huruf itu dalam hadis disebutkan bukan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Bayangkan berapa banyak nanti lampu kita ketika Al-Quran kita dibaca oleh anak-anak soleh kita nanti, dibaca dan dipelajari oleh para penghafal Al-Quran. Ya Pak, Bu, mau bersedekah, mau berkomitmen. Kita pertama kita mengajak komitmen Bapak Ibu sekalian. Kita mengajak komitmen, tapi untuk berbicara soal komitmen biar saya serahkan kepada yang ahlinya. Silakan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.